Hai, what's up Gig? Oke Gig, hari ini hari Kamis. Jadi kita akan membuat konten ya. Kita akan sedikit nyari takjil. Kita akan nyari menu berbuka puasa ya. Sekarang by the way udah hari keberapa nih puasa nih? 4 atau 5 hari ya. Nah, jadi kita akan sedikit mini touring, tapi tentunya dengan membahas berita-berita yang sedang update ya. Ya, salah satunya itu terkait dengan Pertamina, aka Pertamax yang dioplos jadi Pertalite. WK. Nah, jadi memang Pertamina ini lagi diguncang isu skandal ya. Dugaan Pertamax itu dioplos dengan Pertalite ya. Jadi Pertamax itu kan harusnya itu RON 92 ya kalau nggak salah. Pertalite itu RON 90 ya kalau nggak salah ya. Jadi beberapa orang dari pihak Pertamina itu sudah ditetapkan tersangka ya oleh Kejagung gitu. Tapi kalau ini misalkan terbukti dan ini benar gitu, maka ini menjadi skandal yang sangat membagongkan gitu ya, terutama untuk Pertamina lah ya, dan ini bisa dikatakan merugikan sangat masyarakat umum ya. Jadi kalau di media sosial itu kan ada ini ya, ada hashtag gitu, Pertamina adalah Pertamax adalah Pertalite yang tidak ngantri, WK, dan itu ada benarnya juga gitu. Aduh, gimana ini ya. Kalau ini benar, harusnya sih pihak Pertamina itu bisa mengganti rugi ya, mengganti rugi kerugian konsumen gitu. Karena konsumen bisa dikatakan sudah ditipu ya, mentah-mentah gitu. Harusnya tuh mereka mengganti rugi, kompensasi lah kepada konsumen. Mungkin BBM-nya itu digratiskan lah ya, 5 liter atau 10 liter gitu. Karena memang ini sangat merugikan gitu. Kita kan ingin kendaraan kita itu baik roda 2 atau roda 4 itu mendapatkan BBM yang sesuai ya dengan RON-nya, dengan mesinnya gitu. Tapi kalau ini udah dioplos ya kacau. Nah, kalau pihak Pertamina sendiri itu membantah mengoplos ya, katanya itu memblending gitu, mencampur gitu. Tapi itu nggak tahu lah, itu cuma permainan kata kayaknya. Sedangkan Bosel sendiri gitu diundang oleh rapat DPR kemarin itu bilang bahwa RON 90 itu tidak bisa dinaikkan ke RON 92 ya. Kalau memang tadinya RON 90 ya udah RON 90 aja gitu, nggak bisa itu dioplos jadi RON 92 gitu kan. Jadi memang bagi kami sih ya, kalau punya kendaraan seperti misalkan Mercy atau rasio kompresi mesinnya itu pakai Pertamax, ya lebih baik, kalau kami sih lebih baik ke Shell aja lah, atau ke yang bukan Pertamina ya. Karena memang Pertamina lagi tercoreng banget ini nama baiknya. Dan ini harusnya kalau Pertamina ingin nama baiknya kembali lagi bersih gitu ya, dalam arti rakyat itu percaya lagi lah kepada SPBU Pertamina, ya mereka harus menggunakan pengecek dari yang independen gitu, lembaga independen untuk mengecek kualitas Pertamax mereka gitu ya. Ya bentar dulu ya guys, nanti kita lanjutkan lagi nih. Sekarang kita nyari gorengan dulu. Nah, ini iklan dulu nih. Ini gorengan langganan kita ya. Lokasinya ada di Dusun Cirejag, Desa Cibalongsari ya. Pokoknya di dekat area dealer Astra Honda Motor yang ada di Cirejag, Desa Cibalongsari. Cuma memang ya namanya UMKM ya, gorengannya itu nggak punya brand, jadi cuma ada tulisan aja tuh gorengan, nggak ada mereknya. Jadi by the way, ini juga kita bukan promo ya, kita cuma langganan aja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berminat, silakan aja dicoba, rasakan sendiri rasanya apakah cocok dengan lidah kalian atau enggak. Ya, kembali lagi,
in the end of the day ini keputusan kalian ya, apakah gorengan ini cocok atau enggak bagi kalian. Kalau bagi kami sih tidak begitu enak sebetulnya tapi cukup oke untuk anak kos gitu, terutama ininya, molen sama goreng ubinya. Tadi dulu ya, kita selah dulu si keong soalnya akinya udah tekor ini. Nah oke deh, kita lanjutkan lagi ya pembahasan Pertamax tadi ya. Jadi memang Pertamina itu harus menggandeng lembaga independen ya, dan lebih baik itu dari luar negeri lah yang sudah terbukti gitu, untuk mengecek kilang-kilang mereka atau depo-depo Pertamax mereka gitu ya. Apakah memang kualitasnya itu memang sesuai RON 92 atau memang ada oplosan atau campuran yang aneh-aneh gitu. Karena bisa dikatakan masyarakat kita itu udah malas gitu percaya dengan Pertamina gitu, apalagi kalau yang mengaudit itu lembaga lokal gitu ya. Kayaknya sih udah sulit lah masyarakat kita percaya. Nah itu kalau misalkan Pertamina ingin nama baiknya itu oke lagi ya, bersih lagi, dan masyarakat percaya lagi kepada SPBU Pertamina yang tersebar ribuan di seluruh Indonesia. Nah itu satu caranya, tapi ada cara yang kedua sebetulnya. Jadi ya lebih baik udah dibiarin aja isu kayak gini, nggak usah dicek dengan lembaga independen dari luar. Mungkin diceknya oleh lembaga dari lokal saja dalam negeri gitu. Karena faktanya biar bagaimanapun juga SPBU Pertamina itu tersebar di seluruh Indonesia ya, dan masyarakat itu mau tidak mau memang bergantung pada yang namanya SPBU Pertamina. Jadi bisa dikatakan masyarakat kita itu memang tidak punya pilihan lain. Waktu isu ini sekarang lagi hangat-hangatnya aja, itu masih ada kok yang ngantri Pertamax gitu. Bukan ngantri sih, yang ngisi Pertamax gitu, karena Pertalite itu terlalu ngantri gitu, antriannya terlalu mengular gitu. Jadi sepertinya sih isu ini akan lolos begitu aja sih gitu. Jadi ya biasalah kalau di kita ya, masyarakat kita tuh memang kurang begitu peka ya terhadap hal-hal kayak gini. Jadi ini tuh hanya rame-rame sebentar aja. Jadi setelah 5 bulan saya pikir masyarakat tetap akan isi bensin ke SPBU Pertamina gitu, karena suka tidak suka memang masyarakat kita itu udah tergantung ya dengan SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi memang tidak punya pilihan sebetulnya. Jadi isu ini 5 bulan kemudian juga akan hangus lah gitu. Ya itulah ya, bagi kita sih ya ini sangat disayangkan tentunya ya. Namun apapun itu ya, orang-orang dalam hal ini para koruptor itu, para orang-orang yang bermain curang ya, semoga dihukum seberat-beratnya, semoga dimiskinkan lah ya, mungkin bukan dimiskinkan ya. Jadi kami sih lebih setuju kalau misalkan mereka korupsinya itu 100 miliar. Nah mereka harus balikin tuh 200 miliar atau 300 miliar gitu kan ke negara gitu kan, ke APBN. Nah baru tuh kalau mereka misalkan hartanya itu sudah tidak sebanyak itu, misalkan tidak punya harta, ya baru tuh mereka dihukum seberat-beratnya, selama mungkin lah gitu ya, 50 tahun 100 tahun sih. Tapi ya itu dia, undang-undang kita kan tidak mendukung ya. Undang-undang kita kan paling hukuman paling lama itu 20 tahun ya kalau nggak salah. Itu kalau tindak pidana biasa, nggak tahu tuh kalau tipikor ya, tindak pidana korupsi. Jadi memang harus diubah juga ya undang-undangnya, dan ini akan sangat merepotkan sih. Jadi ya harapan kita sih semoga lah ada goodwill ya dari pemerintahan yang saat ini untuk bisa menghukum para koruptor seberat-beratnya, bukan cuma dihukum tapi uangnya itu dikembalikan 2-3 kali lipat ke negara supaya kapok gitu. Karena pada dasarnya koruptor itu nggak takut di penjara ya, karena mereka kaya-kaya kok. Biasanya kan orang itu takutnya bukan di penjara, orang kaya itu, tapi takut miskin.
Orang miskin aja takut miskin, apalagi orang kaya gitu yang belum pernah miskin. Jadi ya itulah harapan kami ya. Oh ya, untuk teman-teman gimana nih teman-teman pendapatnya tentang Pertamax itu yang diduga itu jadi dioplos ya, atau Pertamax itu sama dengan Pertalite yang enggak ngantri ya? Gimana nih pendapat teman-teman dengan isu kabar terbaru ini? Jadi silakan aja ya komen di kolom komentar. Tempat dan waktu kami persilahkan. Yap, itu dia ya pendapat kami tentang isu Pertamax yang diduga dioplos, yang menjadi skandal terbesar kedua ya. Kabarnya kerugian negara mencapai 127 triliunan setelah sebelumnya itu kasus timah itu ya. Yang berapa tuh? 300 triliunan itu ya, yang dihukum hanya 6 tahun ya. Meskipun kabar terakhir sih diperberat ya, jadi berapa tuh? 10 apa berapa tahun tuh? Ya pokoknya gitulah ya, mudah-mudahan aja semuanya kembali normal dan mudah-mudahan saja koruptor diberantas di bumi Indonesia ini. Nah akhirnya itu dia ya, silakan ya untuk teman-teman kasih komentarnya lah gitu. Kita sekarang udah nyampe lagi nih ya ke gubuk derita kita, WK di Karawang Side B. Kebetulan di lokasi kita ini di Jalan Kosambi Nagasari ini bebas banjir ya, setidaknya sampai hari ini. Nah ini dia ya menu berbuka puasa kita, gorengan. Ya sebetulnya sih kami tidak menyarankan ya menu berbuka itu gorengan. Cuma karena kondisi finansial kita cuma segini, ya kita belinya gorengan ya. Yang penting orang Indonesia itu apa tuh, asal perut kenyang. WK. Aduh. Wah bentar dulu nih, kayaknya ada berita nih. Wah kayaknya truk Jambe kebanjiran ya. Ntar dulu kita lihat dulu nih. Jadi memang Jabotabek itu kan kebanjiran ya, dan Karawang juga itu kena ya. Kalau nggak salah desa apa tuh Linggar Jati apa tuh ya, yang kebanjiran tuh. Pokoknya dekat area Truk Jambe gitu kebanjiran. Tapi kalau di Jalan Kosambi Nagasari di Karawang Side B ini itu bebas banjir sih ya, setidaknya sampai detik ini ya. Oke deh, itu dia ya konten kita kali ini. Thank you so much for watching. See you next time. Ciao.